Salam. Ya, seperti biasa kita kembali lagi bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam siji kita kali ini. Sebelum kita mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan bawa judul kita adalah utusan Kristus. Ya, kita adalah utusan Kristus. Dengan itu, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah. Bapa surgawi, pada malam hari ini kami ingin mulaikan siji kami dengan doa. Kami menyebut Engkau Bapa hadir di tengah-tengah kami pada malam ini. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa lewat bacaan kami, renungan kami, doa kami pada malam ini ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan bekerja mulai daripada kami merenungkan firman-Mu, sehingga kami mengundang Roh Kudus-Mu Bapa menjamah hati kami yang ada hadir pada malam ini online, di mana online ini dapat disertai. Disitulah Engkau Bapa menyentuh hati setiap kami secara pribadi. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang berduka Engkau curahkan roh penghiburan kepada mereka. Yang sedang sakit Bapa di hospital, kami juga doakan agar Engkau Tuhan sembuhkan mereka. Pada saat ini Bapa, kami tumpang tangan agar Engkau sembuhkan mereka. Sembuh dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu juga di dalam segala pergumulan yang lain yang kami tidak ketahui Bapa, Engkau juga pulihkan keadaan jemaat kami ya Bapa. Bagi yang telah memberi kepadamu Bapa melalui masa, melalui harta benda kami, apa yang kami telah berikan kepada Engkau Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap tangan yang telah memberi. Bapa, kami memuji Engkau. Sertailah kami Bapa dari permulaan ini sehingga selesainya kematian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan pada malam ini, ya, kita sudah mengaku Yesus itu Mesias. Maka tugas kita setelah diberi kunci kekuasaan daripada Tuhan kita, harus menjadi saksinya ataupun harus menjadi seruan Tuhan yang hidup melayani Yesus di dunia ini. Amin. Itulah tema kita.
Ya, tema ini diambil ataupun dipetik dari bacaan kita Ibrani 1 ayat 1 hingga ke ayat 3. Ya, kita sama-sama membacanya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan pentaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pelajaran kita minggu yang lepas, pada hari Ahad, kita telah belajar apakah Kristus itu, siapakah Kristus, siapakah Yesus Kristus itu kepada kita. Jadi sudah tentu kita menyahut Yesus dengan nada yang lantang. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kita sambung lagi, karena Tuhan merencanakan sesuatu dan rencana Tuhan tidak pernah berubah. Maka pada malam ini kita belajar tentang di dalam Ibrani ini, bacaan kita Ibrani 1, Ibrani pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Pada ayat 1, ya, kalau dalam bacaan kita itu ialah pada zaman dahulu, ya Tuhan ataupun Allah. Ya Tuhan Allah berulang kali berbicara melalui nabi kepada nenek moyang kita. Tapi dalam zaman kita, ya kita zaman akhir-akhir ini, ya Tuhan Allah berbicara melalui anaknya, Yesus Kristus. Dan anaknya itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalau kita lihat pada ayat 3. Ya, ayat 2, pentaraan kita ialah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi pelajaran kita pada malam ini ialah dalam bahasa Yunani, ya Allah Bapa bicara ya dalam Yesus Kristus, bukan melaluinya. Dia berbicara dalam Yesus Kristus, through Jesus Christ. Ya, God is speaking in Jesus Christ, not through Jesus Christ. Ya, kalau melalui, through. Kalau di dalam Yesus Kristus, Tuhan berbicara kepada kita melalui dalam tubuh Yesus Kristus, dalam penyelemahan Yesus Kristus, Tuhan berbicara kepada kita. Maka Yesus itu adalah sebenarnya, ya, Tuhan sendiri
yang hadir di dalam manusia. Ya, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, ya. Jadi pada malam ini kita ya sudah ada Yesus. Jadi sudah ada Yesus. Sekarang ini Tuhan ingin pakai kita semua. Ya, dalam ayat 3 ini kita lihat ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, setelah dia mencuci dosa kita di atas kayu salib itu, karyanya Tuhan di atas kayu salib itu untuk mengampuni kita, mengampunkan segala dosa kita, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi kita yang tinggal di bumi, Yesus sudah kembali ke surga. Ya, dan dia mengutus penolongnya kepada kita. Dan di dalam kita, seperti mana Allah di dalam Yesus Kristus berbicara kepada kita, Yesus Kristus berbicara di dalam kita, tinggal di dalam kita sebagai eklesia. Ya, kalau kita lihat pada Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kita lihat di sini. Apa jawab Yesus kepada Filipus? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi begitu juga kita, bagaimana kita harus menjual Yesus yang telah menyatakan dirinya kepada kita, jemaat Tuhan. Ya, kita sudah diampuni dosa kita, dilayakkan oleh darah Kristus. Ya, kita sudah menerima roh Allah ke dalam hidup kita. Maka sekarang kunci surga pun sudah diberi kepada kita. Ya, tiada kuasa maut dapat mengalahkan kita. Kita ikat di dunia juga diikat di surga. Kita lepaskan di dunia juga dilepaskan di surga. Maka tinggal kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, bagaimana? Dapatkah kita mewakili Yesus Kristus di dunia ini? Inilah persoalan kita pada malam ini. Ya, sangat berat. Bukan satu peranan yang mudah. Tapi inilah rencananya Tuhan di waktu kita dicipta serupa dengan gambar Allah. Bagaimana kita yang serba kekurangan ini, ya serba tidak layak ini, ya serba tidak sempurna ini, dapat mewakili Yesus Kristus di dunia ini. Nah, mari kita lihat bersama. Ya, tapi kita tidak dapat mengatakan Tuhan salah pilih. Ya, memilih kita. Ya, karena inilah rencananya Allah yang mengutus Yesus ke dunia ini supaya kita dijadikan layak untuk tugas ini. Amin. Jadi, mengapa semua ini berlaku? Ya, Tuhan mengasihinya kita. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau kita lihat pada Yohanes 13 ayat 16-17, ayat 16 ayat yang
memang menjadi ayat setiap orang kita sangat biasa dengan ayat ini, ya, ayat hafalan sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi di sini kita lihat rencana Tuhan ini. Ya, pada ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, ya, adalah untuk menyelamatkan, ya, umat manusia. Jadi Maryam juga, ya, seperti kita, ya, yang melahirkan Yesus. Ya, melalui Maryam Allah yang mengutus anaknya, ya, Maryam yang mengandungkan Yesus, membawa Yesus ke sana kemari di dalam rahimnya. Nah, adakah Maryam itu layak? Tidak, saudara-saudariku. Jemaat, Maryam juga seperti kita. Hatinya sangat ya tidak mengerti mengapa dia dipilih, ya, untuk, ya, melahirkan Yesus. Sedangkan itu ada anak Allah. Jadi siapakah Maryam itu? Ya, Maryam seperti kita, seperti engkau dan aku. Ya, orang yang lemah. Tetapi inilah rencananya Allah. Dia mesti seperti ini. Jadi begitu juga setelah Simon Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Oh, kata Yesus kepadanya, engkau adalah Simon, ya, Petrus, anak Yunus, katanya. Ya, di atas engkaulah. Engkau adalah batu, katanya. Di atas engkaulah, ya, aku akan, ya, mendasarkan ekleksiaku, gerejaku. Jadi begitu juga Tuhan. Ya, Yesus diutus ke dunia ini melalui Maryam, manusia yang terbatas. Dan pada malam ini, ya, Tuhan mengatakan kitalah adalah wakil Tuhan, ya, wakil Yesus, wakil Allah di dunia yang gelap ini. Karena kita diibaratkan seperti bintang yang di langit. Pada tiba sampailah waktunya, di waktu alam gelap jelita, bercahayalah bintang-bintang yang telah diutus oleh Allah untuk menerangi semesta alam. Begitu juga kita pada malam hari ini, mau atau tidak, rencana Tuhan tetap terus ingin memakai manusia sebagai saluran berkat-Nya kepada dunia ini. Ya, kita lihat di sini, ya, delivered by humanity, it is Jesus Christ. Presented by humanity, carried by humanity. Ada 3 perkara. Dilahirkan oleh manusia, dalam gambar manusia, dibawa dalam rahim manusia. Ya, ini adalah rencana Allah, ya, supaya Yesus adalah manusia sejati.
Ya, tetapi 100% juga Tuhan yang penuh ilahi. Ya, kita lihat Maryam di sini sebagai manusia yang tidak kawin, beranak akan Yesus. Pada waktu Maryam pada masa itu, alangkah pahitnya, alangkah ya sedihnya kepada Maryam karena bagaimana pandang masyarakat yang sirung terhadapnya. Orang yang belum kawin sudah ada anak. Apakah itu? Ya, dalam adat orang ya pada masa itu kita lihat ahli-ahli Taurat ya, masyarakat di sekelilingnya pada masa itu di Bethlehem. Nah, tapi oleh karena ya kita melihat ini adalah rencana Allah, Tuhan tetap beserta. Di waktu saat Joseph ingin ya melarikan diri, tidak mau mengambil Maryam sebagai istrinya, di waktu itu Tuhan berbicara. Ya, begitu juga ya, iblis tidak senang dengan kita pada hari ini. Di saat-saat kita ingin menjadi wakil Kristus di dunia ini, di pejabat kita, ada di perusahaan kita, bisnis kita. Ya, di saat-saat kita ingin bawa Kristus dalam hidup kita, ya dalam keluarga kita, iblis tetap tidak senang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iblis tetap ingin membuat kita ragu-ragu. Ya, kalau kita lihat di dalam Zakaria, seorang nabi yang bernubuat tentang seorang imam Yosua. Ya, kita lihat Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai 7. Ya, kita membacanya. Ayat 1 berbunyi seperti ini bacaannya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Imam besar seperti Yosua juga didakwa oleh iblis kepada Tuhan. Iblis tidak suka sekali ya dengan jemaat Tuhan menjadi wakil Kristus di dunia ini. Di saat-saat kita ingin melayani Tuhan, di saat-saat kita baru akan bertindak untuk bersaksikan kebaikan Tuhan, berbagai yang mencelarukan pikiran kita. Ya, kalau kita lihat Joseph, pikirannya the devil ya attack his mind first. Ya, maka kalau kita lihat di sini ya apa yang Tuhan pesankan melalui Nabi Zakaria. Kita lihat pada ayat 2, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya mengeredik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya mengeredik engkau. Bukanlah dia ini puntung yang telah ditarik dari api. Tuhan yang telah memilih Yosua, menarik Yosua daripada api supaya dia tidak terbakar. Kita lihat di sini, ya. Maka di situ juga kita dapat melihat sesuatu yang telah keluar daripada api. Kalau dia emas, dia adalah emas tulin. Begitu juga kita lihat iman Yosua, ya. Kalau kita melihat bagaimana
di waktu orang lain mengatakan ya tidak lagi mau ya percaya akan Allah Yesua, sampai kepada hari ini yang mengatakan ya di dalam tertulis dalam Alkitab, saya dan keluargaku ya tetap ya melayani Tuhan. Jadi kita lihat di sini ya, jadi itulah, bukankah dia ini putung yang telah ditarik daripada api, ya, sangat murni ya, sesuatu yang sudah mengalami. Jadi saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, ya kadang-kala kita mengalami sesuatu kecelakaan dalam hidup ini, pergumulan, ya kita harus berpikir ya, jika pergumulan itu ya kita alami dengan kekuatan yang daripada Tuhan, di waktu kita dapat mengatasinya, pengalaman itulah yang memberi kita satu kedewasaan yang di dalam hidup ini. Ya, maka jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, pada ayat 3 ya, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu ya. Ayat 4, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yesua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan ya kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kalau Tuhan telah memilih kita, jemaat Tuhan, Tuhan tetap beserta kita. Sebab kita lihat pada ayat 4, di waktu ya Yosua ya berdiri di depan malaikat itu. Ya, ayat 4 kata, berikan kepada orang yang melayaninya. Ya, tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Arti di sini Yesua dinasihatkan oleh malaikat supaya ya menanggalkan ya manusia lamanya, tabiat-tabiatnya yang kotor. Ya, jadi di sini kita melihat ya bahwa Tuhan ya menolong Yesua. Ya, bukan sekat itu, dia menjauhkan kesalahannya Yesua daripadanya. Ya, supaya tidak lagi datang untuk ya menjinak-jinakkan Yesua. Ya, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Ya, pakaian pesta ini sesuatu pakaian yang sangat mahal, sangat istimewa. Ya, jadi pakaian diraja. Ya, maka kita dilihat di sini kita ya diberi satu ya derajat ya di waktu kita di hadapan Tuhan. Ya, kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Ya, iblis seringkali menyerang kita dari kepala kita, pikiran kita. He take our mind. Jadi di sini kita lihat Nabi Zekaria menasihatkan kita, taruhlah serban tahir. Ya, tahir ini ya bersih. Ya, sesuatu yang bersih. A new taban. Ya, satu yang bersih kepada kepala kita. Arti dia pikiran yang sehat. Oleh kerana itu di waktu Joseph ingin ya melarikan diri daripada Maryam, tidak mengambil Maryam sebagai istrinya yang sah, Tuhan berbicara kepadanya. Ya, Tuhan menaruhkan sesuatu yang pikiran yang bersih, pikiran yang positif ke dalam pikiran Joseph, sehingga dia tidak mau memalukan Maryam ya pada masyarakat mereka pada masa itu. Begitu juga kita, saudara-saudari yang Tuhan kasihi.
Ya, maka mereka menaruhkan serban tahir kepada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ, ya, lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yesua. Katanya, Tuhan memberi jaminan kepada kita. Ya, di waktu kita ya mencoba untuk menjadi ya melayani Tuhan, ya sebagai wakil Tuhan, sebagai saksi Tuhan ya di dunia yang gelap ini. Bagaimana Simon Petrus yang telah menjadi ya batu dasar ya eklesia, dasar gereja Tuhan, ya dasar iman ya saudara-saudari kita yang lain. Maka kita lihat di sini ya, lalu malaikat Tuhan itu memberi ayat 6. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yesua. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, apakah engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus lantaranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Jadi kita lihat Yesua ya diangkat, ya dijauhkan dari ya segala ya kesalahannya, ya pikiran Yesua diubah oleh Tuhan. Ya, maka inilah ya karena kasih anugerah, ya bukan karena baiknya kita, ya bukan karena rohaninya kita, bukan karena bijaknya kita, bukan karena cerdik pandainya kita. Ya, Tuhan kita diberi ya tugas ini, utusan Tuhan ini ya karena kasih anugerah Tuhan. Ya, karena kasih Tuhan kepada umat manusia, ya ingin menyelamatkan umat manusia, maka kitalah ya menjadi seruannya. Kitalah mulut Kristus, ya kitalah kaki Kristus, ya tangan kitalah ya tangan Kristus. Ya, maka kamu layak, saudara. Ya, kamulah seruanku, kata Tuhan. Kamulah anakku, kata Tuhan. Pergilah, pergilah. Bawalah Yesus dalam pejabat kamu. Bawalah Yesus dalam bisnis kamu. Supaya dunia tahu aku adalah Allah. Supaya dunia tahu akulah Tuhan. Ya, maka kita akan tetap ya, tapi mana sekarang ya kita akan tetap dipakai Tuhan walaupun kita mau atau tidak. Ya, kita lihat ya, kalau Tuhan sudah memilih kita, teruskanlah ya rencana Tuhan di dalam kita. Tanya diri kita sendiri, sudahkah kita sedia? Ya, kalau belum, bersedialah. Ya, kita akan berdoa bagi ya semua yang belum sedia. Ya, kalau sudah sedia, ya melangkahlah. Ya, inilah waktunya. Ya, kita harus pergi ya untuk Tuhan. Karena rencana Tuhan tetap tidak berubah. Kitalah seruan Tuhan di dunia ini. Ya, kalau kita lihat, walaupun iblis ya tidak suka ya kepada itu, tidak sangat jealous kepada kita, tapi Tuhan mengerdik iblis. Kita lihat tadi pada ayat 2. Ya, walaupun iblis mengatakan, oh ini kesalahan kamu, itu kesalahan kamu, ini kelemahan kamu. Ya, Tuhan ya melengkapi kita ya dengan pakaian yang tahir, ya dengan
serban yang baru, ya serban yang tahir. Jadi kita ya jangan bersandar kepada kekuatan kita ya sebagai manusia. Kita harus bersandar akan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Ya kalau kita lihat ya pada 2 Korintus pasal 5 ayat 17 hingga 21. Ya ayat daripada ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita lihat di sini ayat 18, dan semuanya ini dari Allah. Dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah percayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dan ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan ayat yang terakhir ya sebagai bacaan penutup kita, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi inilah ya, marilah kita ya bersama-sama ya menyahut seruan Tuhan, ya mengenali Tuhan sebagai Mesias. Dan pada malam ini kita juga dikehendaki oleh Tuhan supaya kita menjadi wakil Kristus ya di dalam dunia yang gelap ini. Ya teruslah kita menjadi terang ya dan garam dunia ini. Ya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji Engkau Bapa, karena Engkau Allah yang telah berbicara kepada kami pada malam ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengasihi kami. Itulah Engkau masih menegur kami pada malam ini, supaya kami bangun dari lina keadaan komplasensi kami di dunia ini. Engkau sangat baik Bapa. Biarlah kami diubah oleh kuasa-Mu sendiri, ya Bapa. Roh-roh yang bukan daripada Engkau, kami singkirkan jauh daripada kami, supaya kami tidak ragu-ragu lagi akan siapa kami di dalam Kristus sekarang ini, ya Tuhan. Engkau pakai jemaat-Mu Elisi untuk Engkau, ya Tuhan. Perlengkapilah kami Bapa dengan minyak baru-Mu. Siapkanlah kami ya Tuhan untuk menjadi bejana-Mu yang ajaib. Dan penuhilah kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami tidak lagi seperti sedia kala Bapa. Curahkanlah minyak baru-Mu Bapa, agar kami segar, agar kami menjadi cergas dan tidak merasakan letih lesu Bapa. Engkaulah sumber kekuatan kami. Ampunilah kami Tuhan, jika selama ini kami telah lalai di dalam tidak sadar akan utusan-utusan-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Allah kami yang Maha Kudus, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Selamat malam. Ya, sampai di sini ya renung firman Tuhan ya. Sangat diberkati
ya, dengan semua yang telah menyertai ya CG kita pada malam ini. Ya, seruan Tuhan kepada kita setelah kita menyambut Dia sebagai Mesias, kita diberi mandat untuk menjadi wakilnya di dalam dunia ini yang gelap. Ya, terangilah dunia. Ya, puji Tuhan. Yang melakukannya adalah Engkau dan kita bersama. Amin. Haleluya. Terima kasih.